Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Oktaviana dari Fisika 5C dengan NPM 191109445. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 2.2.1 tentang gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana memiliki amplitudo atau simpangan maksimum dan juga frekuensi yang tetap. Gerak ini bersifat periodik, sehingga tidak tiap gerakannya akan menjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Gerak harmonik sederhana dan karakteristiknya. Resultan gaya pada gerak harmonik sederhana memiliki arah yang selalu menuju ke arah titik keseimbangan, yang disebut dengan gaya pemulih. Besaran gaya pemulih sendiri berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik keseimbangan. Beberapa karakteristik gerak harmonik sederhana, diantaranya yaitu ada grafik posisi partikel sebagai fungsi waktu berupa sinus atau kosinus. Terus itu simpangannya itu simpangan gerak harmonik sederhana dapat dianggap sebagai proyeksi partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkungan. Baik, kita ke aplikasi MATLAB-nya. Baik, ditunggu sebentar. Nah, di sini udah terlihat coding-codingnya. Kode ini akan menunjukkan persamaan jarak-jarak harmonik sederhana adalah jenis absi, circular, atau motion, atau gerak melingkar. Nah, di sini kita bisa melihat kodenya dimulai dari sini. Yang pertama ada deal al, close al, dan ele. Yang n, oke. Yang n ini sama dengan 1080. 1080 ini merupakan fase total osilasi. Terus yang kedua ada AO. AO sama dengan 10. Ini merupakan amplitudonya. Dan ada theta 1. Theta 1 sama dengan 0. Ini merupakan nilai awal dari theta. Selanjutnya kita ke persamaan input. Tunggu sebentar. Terus itu ada for i sama dengan 1 dibagi n atau pindah node untuk menemukan atau menentukan sudut fasenya. Terus itu ada theta. Ada theta i merupakan sudut sebelumnya, dan theta i plus 1 adalah sudut baru yang ini. Terus itu kita selanjutnya theta i plus 1 sama dengan, ini disebut dengan, ini diukur dalam radian. Nah, setelah itu ubahlah atau mengubah theta i plus 1 menjadi derajat dengan mengalihkannya dengan pi per 180. Oke. Pi per 180. Setelah itu ada alpha. Ada alpha i. Alpha i sama dengan pi per 180. Itu disebut dengan theta i plus 1. Kemudian ada IND. Nih, IND. Setelah udah, dalam 3 loop berikutnya X mewakili harmonik sederhana. Nih.
Setelah itu osilator dan Y akan mewakili atau mempresentasikan simpel harmonik yang kedua. Ini merupakan untuk loop menemukan posisi kedua pada simpel harmonik osilasinya. Terus ada for I sama dengan 1 dibagi N itu sama aja dengan porsi persamaan ponsel pertama pada simple harmonic oscillation. Terus itu sama ini sama persamaan porsi kedua pada simple harmonic oscillation juga. Terus kita ke ini ada IND. Setelah itu kita ke atas dulu, kita ke atasin. Ada Vx. Ini Vx itu dibacanya dengan kecepatan pertama. Terus itu Vy itu dengan kecepatan kedua. Ini. Setelah itu ada akselerasi, itu sendiri merupakan percepatan. Jadi apabila valensi merupakan kecepatan akselerasi atau merupakan percepatannya. Ini AX. AX buka kurung tutup kurung I itu sama aja persamaan percepatan pertama. Terus AY terus itu buka kurung tutup kurung I itu disebut dengan persamaan percepatan kedua. Ini ada IND. Terus lanjut. Nah, ini kita akan membuat pivot tentang sudut fase. PS position. Nah, ini ada figur pertama. Ini tentang gambar 1. Gambar satunya mana? Ini gambar kelima ini. Gambar 1. Ini gambar satunya. Jadi itu kita mengukur properti teks, plot, atau dari gambar saat ini. Dan sumbunya akan ditambahkan untuk mengatur ke lembar garis. Di sini. Ini kita bisa lihat figur kedua. Kita pencarat dulu. Oh, sebentar, ini figur kelima. Nah, ini figur keduanya. Gambar kedua ini tentang sudut fase PS kecepatan. Nih. Terus itu kita lihat lagi figur yang kelima. Figur ketiga. Nah, di sini ada figur ketiga. Figur ketiga ini tentang sudut fase VS percepatan. Oke. Ini figur ketiga. Ini figur ketiga. Figur keempat, gambar yang keempat ini sudut fase. Kita buka dulu grafiknya. Sebentar. Ini figur kelima. Ini figur keempat. Figur keempat ini tentang sudut fase VS pada SHM. Terjadi pada figur keempat atau gambar keempat. Baik, setelah itu kita lihat gambarnya. Gambar kelima. Baik, kita akan ke tentang gaya kolom.
antar muatan menggunakan for loop. Gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Hukum kolom adalah hukum yang menjelaskan hubungan di antara dua muatan listrik. Hubungan yang dibahas oleh hukum kolom berkaitan dengan pengaruh ukuran muatan listrik terhadap gaya yang timbul pada jarak tertentu, yaitu mempunyai rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R2. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antaranya keduanya, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Oke, kita buka MATLAB-nya. Oke, tunggu sebentar. Nah, lihat. Ini si Forchuk untuk menghitung gaya kolom antar muatan dengan sumbernya, yaitu Herder, Fprint. Nah, Fprint ini merupakan perintah output pada command Windows. Yang ini. Yang ini. Setelah itu, inisiasi variabel seperti misalnya adalah contohnya posif muatan dan konstanta fisik. Nah, ini N charges atau muatan N. Terus itu N muatan N. Masukkan posi yang X dan Y. X ini merupakan komponen positif, komponen posisi, terus itu Y itu merupakan komponen posisi juga, dan Q ini charge in C atau kolom. Setelah itu epilation ini merupakan permitivitas pada ruang kosong, yaitu dengan satuan C pangkat 2 per N M pangkat 2. Ini konstan. Yang ini konstan atau konstanta yang paling terpenting. Dan kita ulangi dulu. Ulangi muatan untuk menghitung gaya pada setiap muatannya. Dan di sini ada Vx. Vx ini disebut dengan inisiasi komponen gaya totalnya adalah 0. Fy sama dengan 0. Muatan J ini. Muatan J sama dengan I1 per N. Nah, udah. Nah, ini bakal jadi seperti ini. Kita anuin ke run. Oke. Username-nya kita tulis namanya Eka Nia Oktaviana. Kita enter. Tunggu sebentar. Di sini kita tulis angka 2. Terus kita perhatikan lagi XY-nya itu buka kurung. X-nya itu 3. Kita spasi 2. Terus tutup kurung lagi, kita enter. Udah kayak gitu. C-nya ini 1. Terus itu XY-nya itu tutup kurung, buka kurung 2 spasi 3. Nah, terus itu kita enter lagi. In C-nya min 2. Terus kita enter lagi. Udah seperti ini. Nah, ini bakal keluar grafiknya, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.